Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah dari al-usul ats-tsalatsah yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu wad dalilu alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwa Allahi 'alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Beliau mengatakan, jika sekiranya ada yang bertanya, siapa Rabb engkau? Maka jawablah, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah merupakan Ismullah Al-A'zam, nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, karena nama ini senantiasa diikuti dengan nama-nama lainnya, senantiasa diikuti dengan sifat-sifat lainnya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Jadi para ulama menjelaskan bahwa lafzul jalalah Allah adalah merupakan Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Dan lafzul jalalah adalah merupakan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak diperbolehkan untuk memakai nama tersebut. Kemudian muallif rahimahullahu taala mengatakan, fa idza qila lak, apabila ada yang berkata kepada engkau, bima arafta rabbak, bagaimana engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka kata beliau, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat serta makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Kemarin sudah kita jelaskan perbedaan antara ayat dengan makhluk, di mana seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa sesungguhnya langit, bumi itu adalah merupakan makhluk dan juga merupakan ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa muallif di sini seakan-akan membedakan antara ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah dengan makhluknya? Dijelaskan oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala bahwa apa yang disampaikan oleh muallif di sini terdapat
mulahadhah daqiqah, artinya pengamatan yang sangat rinci, di mana kata beliau segala sesuatu yang senantiasa dilihat secara terus-menerus ini mungkin tidak memberikan pengaruh yang besar. Tapi segala sesuatu yang datang kemudian hilang dan muncul lagi dan begitu selalu silih berganti, maka ini tentu memberikan pengaruh ke dalam diri manusia. Makanya beliau mengatakan wa min ayatihi al-lail wan nahar. Karena kalau langit dan bumi itu selalu dilihat oleh manusia, siang hari, malam hari selalu terlihat. Tapi bergantian siang dan malam. Ketika siang hari kita dapat melihat segala sesuatu makhluk-makhluk yang dapat kita lihat di siang hari. Dan di malam hari kita melihat makhluk-makhluk yang mungkin tidak terlihat di siang harinya. Makanya di sini muallif rahimahullahu taala membedakan antara ayat dengan makhluk. Walaupun pada dasarnya makhluk ciptaan Allah tersebut juga merupakan ayat atau tanda yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ringkasan dari pembahasan kita terdahulu. Selanjutnya muallif rahimahullahu taala setelah beliau mengatakan qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Zat yang menciptakan ini semuanya dialah yang layak atau pantas untuk diibadahi. Beliau mengatakan selanjutnya qala al-muallif rahimahullahu taala wa anwa'u al-ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khushu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Setelah terpatri di dalam jiwa manusia bahwa Ar-Rabb, zat yang mengatur alam semesta ini, yang ala kulli syai'in qadir, mampu melakukan segala sesuatunya, dialah yang layak untuk diibadahi. Maka setelah itu muallif rahimahullahu taala menjelaskan berbagai macam jenis ibadah yang Allah memerintahkan manusia untuk mengkhususkan ibadah tersebut semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan beliau menyusun apa yang hendak beliau sampaikan. Di awal beliau mengemukakan dalil-dalil serta argumen-argumen kenapa Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang layak untuk diibadahi. Dan beliau telah menjelaskan bagaimana ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langit, bumi, segala macam planet yang ada di langit. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Segala sesuatu maslahat umat manusia Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Sehingga setelah tertanam
keyakinan di dalam diri bahwa zat yang melakukan itu semuanya lah yang layak untuk diibadahi, maka beliau mulai menyebutkan macam-macam ibadah yang Allah SWT memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, para ulama menyebutkan banyak definisi dari ibadah. Secara bahasa, kata ibadah diambil dari kata atau ibadah secara bahasa bermakna at-tadhallul wal khudu', merendahkan diri. Ini ungkapan ini diambil dari ungkapan tariqun mu'abbadun, jalan yang senantiasa diinjak-injak sehingga dia menjadi padat. Ini asal dari kata ibadah, dari kata tariqun mu'abbad, jalan yang senantiasa diinjak-injak sehingga dia menjadi keras, dan karena dia diinjak-injak seakan-akan dia adalah sesuatu yang rendah. Jadi ibadah adalah tadallul, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian ibadah secara bahasa. Kemudian ada yang mengartikan ibadah atau ibadah secara syariat diartikan bahwa ibadah adalah kullu ma umira bihi min ghairi iqtida'in aqliyyin wala ittiradin 'urfi. Dan Syekhul Islam ada yang mengatakan kullu ma umira bihi, segala sesuatu yang diperintahkan, segala sesuatu yang diperintahkan bukan atas dasar keharusan akal. Artinya segala sesuatu yang diperintahkan walaupun itu tidak dapat difikirkan oleh logika manusia. Karena ibadah itu sifatnya adalah ta'abbud. Ada yang dapat diketahui hikmahnya, ada di antara ibadah tersebut kita hanya diperintahkan untuk mengerjakan tanpa kita mengetahui apa hikmahnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ibadah adalah segala sesuatu yang diperintahkan tanpa kita harus mengetahui atau tanpa akal kita harus mengetahui apa alasannya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini yang sering disampaikan oleh para ulama penjelasan dari ibadah di dalam atau di awal risalah yang beliau tulis, di mana beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ini adalah pengertian ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di awal risalah beliau Al-Ubudiyah. Di awal risalah beliau yang berjudul Al-Ubudiyah, beliau menyebutkan makna ibadah itu adalah ismun jami'un. Artinya satu penamaan, satu istilah yang jami', artinya mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
suatu penamaan, suatu kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan ataupun perbuatan, yang zahir, yang tampak ataupun yang batin, yang tidak tampak. Ini definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan apa yang beliau sampaikan ini sangat cocok sekali karena beberapa alasan. Yang pertama adalah pengertian yang beliau sampaikan ini adalah aisar atau lebih mudah untuk difahami. Lebih mudah untuk dipahami, yaitu beliau menyebutkan bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik itu merupakan perbuatan ataupun perkataan, yang zahir ataupun yang batin. Ringkas, mudah, namun mencakup makna yang sangat luas. Karena dengan ini, dengan definisi yang beliau sampaikan ini, maka jelas bagi kita bahwa segala sesuatu yang dicintai oleh Allah itu pastilah ibadah. Dan Allah, jika Allah mencintai sesuatu, maka Allah pasti memerintahkannya. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran ungkapan seperti misalkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Allah SWT mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Maka ini menunjukkan bahwa taubat kemudian bersuci itu adalah merupakan ibadah. Innallaha yuhibbul ladzina taqau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertakwa. Maka ini menunjukkan bahwa ketakwaan ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan memerintahkan sesuatu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, maka ini jelas menunjukkan bahwa puasa adalah merupakan ibadah. Atau misalkan Allah SWT sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik kepada segala sesuatunya. Ini menunjukkan bahwa ihsan, berbuat baik itu juga merupakan ibadah karena diperintahkan oleh Allah SWT. Atau kita mendapatkan adanya bentuk perintah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, bayarkanlah zakat. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan ini adalah merupakan ibadah, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Ketika kita mendapatkan juga perintah contoh lainnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berpecah belah. Maka ini juga menunjukkan bahwa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah juga merupakan ibadah. Bersatu adalah merupakan ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perbuatan, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan tersebut. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, Allah menyukai kebalikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan Rabb engkau memerintahkan kepada engkau agar janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah juga memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada orang tua kalian, kedua orang tua kalian.
Dan ketika Allah SWT juga mengatakan wala taqul lahuma uffin, janganlah kalian mengatakan kepadanya perkataan ah. Ini menunjukkan bahwa hal ini dilarang oleh Allah SWT. Maka ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kebalikannya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini sangat mudah dan cakupannya sangat luas. Kemudian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, ketika beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal, ini menunjukkan bahwa ibadah itu terbagi kepada dua macam. Ibadah qauliyah dan yang kedua adalah ibadah amaliyah. Ibadah yang merupakan perkataan, kemudian yang kedua ibadah yang berupa perbuatan. Ibadah qauliyah contoh seperti zikir, membaca Al-Quran, al-amru bil ma'ruf, nahi mungkar, mengajar, berdakwah. Ini semuanya adalah merupakan ibadah qauliyah. Ada kalanya ibadah tersebut merupakan ibadah badaniyah. Contoh ibadah yang dilakukan oleh badan, membantu orang yang kesusahan, memberikan makanan, memberikan minuman, berwudu, salat. Salat adalah merupakan gabungan antara ibadah qauliyah dengan ibadah badaniyah. Jadi ibadah itu ada yang qauliyah, ada yang badaniyah. Kemudian beliau juga mengatakan al-zahirah wal batinah, yang zahir ataupun yang batin. Ini menunjukkan bahwa selain ibadah itu terbagi kepada qauliyah dan amaliyah, ibadah juga terbagi kepada zahirah dan batinah, baik yang zahir, yang tampak, ataupun yang batin, yang tidak tampak. Adapun ibadah batinah ini sebenarnya adalah merupakan inti dari segala macam ibadah. Ibadah batinah ini adalah merupakan inti dari segala macam ibadah. Bahkan ibadah zahirah itu tidaklah akan dapat diterima kecuali dengan ibadah batinah, di mana di antara bentuk al-ibadah al-batinah adalah al-ikhlas lillahi azza wa jal. Dan suatu ibadah tidak akan dapat diterima kecuali apabila dilandasi dengan keikhlasan dan mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ibadah batinah adalah merupakan asal pokok dari segala macam ibadah. Kemudian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum,
Mu'allif rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul Islam. Di antara ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Di sini beliau menyebutkan sesuai dengan apa yang diurutkan dalam hadis Jibril ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum maratibuddin, tingkatan agama. Sebagaimana dalam hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mana laki-laki ini penampilannya, kata Umar bin Al-Khattab, syadidu bayadhi thiyab, pakaiannya amat sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya pun amat sangat hitam atau putih? Hitam. Kalau putih sudah terang benderang, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan washta'ala ar-ra'su syaiba, kepalaku ini sudah mulai menyala-nyala. Washta'ala ar-ra'su syaiba, menyala-nyala karena sudah memutih. Ini adalah merupakan kinayah yang menunjukkan bahwa seluruh rambutnya itu sudah memutih. Nah, orang ini yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaiannya amat sangat putih, kemudian rambutnya amat sangat hitam, dan yang mengherankan lagi, tidak terlihat tanda-tanda perjalanan dari orang ini, ditambah pula tidak seorang pun di antara sahabat yang mengenal orang tersebut. Ini tentu sangat mengherankan. Malaikat Jibril alaihi salam datang dalam kondisi demikian agar apa? Menjadi pusat perhatian, sehingga apa yang akan beliau sampaikan nantinya itu dapat benar-benar diperhatikan oleh orang-orang sahabat-sahabat yang hadir saat itu. Malaikat Jibril alaihissalam, ada kalanya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa aslinya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Malaikat Jibril alaihissalam di dalam rupa aslinya ketika beliau sedang di Gua Hira. Baik, kita pending dahulu kajian kita dengarkan azan, dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah
salat Isya nantinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.